Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, Islam dan ihsan, dan paling berdaerah nikmat kesehatan dan panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini untuk pesantren Masjid Darus Sahabah untuk melanjutkan kajian kita. Semoga kita selalu dalam lindungan dan keberkahan yang Salawat serta salam marilah kita haturkan di junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Marilah kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah wali karamati awliyaillah wali ma'unati ulama'illah wa nahussul khususan mu'alifah dan kitab wa mu'asisi dan ma'ahad wa masayiki wa masayikina wa liman haffa alaina al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah fi ad-daraini amin. Wa min rahmatihi fil layyiniha ay yasara lin-nasi hafral abari fil mawdi'il muhtajatu ila dzalik. Wa min rahmatihi, dan sebagian dari kasih sayangnya Allah kepada kita. Apa bentuk kasih sayangnya Allah? Fil layyiniha, bahwa Allah itu melunakkan bumi. Agar apa? Ya, jadi karena Allah itu sayang kepada kita, maka dari itu Allah memperlunak bumi untuk kita. Ayyassarolin nasi. Untuk apa fungsinya bumi itu diperlunak? Ayyassarolin nasi, untuk manusia, ya, mempermudah manusia, untuk mempermudah manusia hafrol abari, mempermudah manusia untuk menggali sumur-sumur. Jadi Allah itu menciptakan bumi ini itu lunak, ya, tidak keras. Makanya kita masih diberikan kemudahan untuk menggali sumur-sumur untuk mendapatkan air untuk kebutuhan kita. Fil maudhi'il muhtajat, ya, menggali sumur-sumur di tempat-tempat yang kita butuhkan, ya. Itlau hafarta, ya, kalau, ya, atau karena itlau hafarta fil jibali, karena kalau misalkan kita itu harus menggali, ya, menggali menggali lisu'bil amri wa syaqqah, menggali gunung itu pasti akan sulit, ya. Jadi kalau kita mau cari air terus di gunung, sedangkan gunung itu kan batunya itu sangat keras, sulit untuk kita mendapatkan air dengan cara menggali. Mungkin kalau sekarang gampang, sudah banyak alat-alat yang mempermudah. Cuma kan kalau dulu kan belum ada, masih manual. Menggali sumur juga masih manual menggunakan alat-alat seadanya. Kalau sekarang, kalau ngomong sekarang ya nggak usah bingung gitu. Orang kadang gunung aja dihancurin, ya, dibelah, ya kan? Dihancurin, dibelah buat jalan, ya kan? Jadi nggak usah repot-repot gitu. Makanya Allah dengan rahmatnya Allah itu memperlunak bumi ini, memperlunak tanah yang ada di bumi ini untuk kita menggali sumur-sumur untuk mendapatkan air yang kita butuhkan. Wa minal hikmati fil layyini,
Wa minal hikmati, dan hikmah lain, filayniha, dari lunaknya bumi. Apa hikmah yang lain lagi? Yaitu taisirus sayri lisu'ata fiha, yaitu memudahkan perjalanan bagi orang yang bekerja. Kenapa? Idlau sulibat li asri sayri, karena jika bumi itu keras, ya. Karena kalau bumi itu keras, li asri sayri, maka perjalanan akan menjadi sulit. Walam tadhar at-turuqu, dan dan tidak akan muncul jalan-jalan. Jadi kalau misalkan jalan itu tidak terlalu keras juga, ya, seperti di gunung-gunung itu, sulit juga kita untuk membuat jalan-jalan. Maka dari itu Allah itu mempermudah. Jadi ya, hikmahnya itu yang pertama adalah bahwa dengan lunaknya bumi itu Allah mempermudah kita untuk menggali sumur. Kemudian yang kedua juga untuk mempermudah perjalanan kita, ya, pekerjaan kita. Ya, kalau misalkan jalannya itu keras, ya repot. Waqad nabbahullahu tabaraka wa ta'ala ala dzalika bi qaulihi, ya. Seperti yang dijelaskan, ya, atau Allah telah mengingatkan hal itu dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 31, yaitu huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Bukan surat Al-Muluk gitu ya. Surat Al-Muluk. Huwallazi ja'alakumul arda dzalula famshu fi manakibihi wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Jadi di dalam Quran surat Al-Muluk Allah itu berfirman, huwallazi, dialah zat, ja'ala lakumul arda, yang telah menciptakan bagimu bumi, dzalulan, dipermudah, ya, artinya dzalulan, menjadikan bumi itu mudah bagimu. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjuru bumi. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah apa yang sudah Allah rizkikan kepadamu. Jadi Allah itu sudah mempermudah bumi untuk kita, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan apa yang ada di dalam bumi, selagi itu adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Ya, ini dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 31. Wa ja'alna, dan dan telah kami jadikan fiha, di dalam bumi, fijajan. Apa fijajan itu? Jalan-jalan, ya. Subula, fijajan subula, jalan-jalan yang luas. Jadi Allah itu sudah menjadikan bumi untuk kita itu jalan-jalan yang luas. La'allahum yahtadun. Agar apa? Agar mereka mendapat petunjuk bahwa Allah itu sudah menciptakan bumi ini begitu luas untuk kita. Wa min dalika, dan demikian itu mayyasta'inu bihi al-ibad min turabiha wa layyiniha fil bina. Nah, ini juga wa min dalika mayyasta'inu, dan yang demikian itu, ya, mencakup apa yang digunakan oleh manusia, min turabiha, dari tanah, walayyiniha, dan tanah yang lunak. Maksudnya turabiha itu tanah liat, walayyiniha, dan tanah yang yang lunak, fil bina'i, dalam membangun. Jadi kita itu diberikan selain tanah yang keras juga tanah-tanah yang lembut, tanah-tanah yang tanah liat untuk pembangunan. Selain untuk pembangunan juga wa amilan labani, ya, untuk membuat batu bata, ya. Allah itu menciptakan tanah liat dan tanah-tanah yang lunak itu untuk batu bata. Saya juga
Selain batu bata juga wa awanil fakhori, dan juga untuk membuat tembikar, keramik-keramik. Ya kayak misalkan apa namanya piring dari tanah liat ya. Kemudian kalau zaman dulu itu minumnya pakai apa? Kendi dan sebagainya, itu kan semua diambil dari tanah liat. Jadi selain untuk pembangunan yang dimaksud rumah, juga untuk peralatan rumah tangga yang dibuat dari tanah liat dan tanah-tanah yang lunak. Wa ghairu dzalika, dan lain-lain. Wal maudiu allati yunbitu fiha al-milhu wasyabu. Ya. Kemudian bumi juga menjadi tempat tumbuhnya apa namanya al-milhu, garam. Wasyabu tawas. Wal buruku, dan boraks. Wal kibri itu, dan apa namanya belerang. Jadi di dalam bumi juga selain adanya tanah-tanah yang liat itu tadi, tanah liat, ada juga apa namanya garam. Ya, di lautannya itu kan juga ada garam. Kemudian juga ada tawas, ya, ada boraks, ya. Kemudian apa namanya belerang dan lain sebagainya. Aksaruha turbatur ruhuwat, ya. Dan sebagian besar memiliki tanah yang gembur. Bumi juga memiliki tanah-tanah yang gembur. Tanah-tanah gembur, tanah-tanah yang subur. Wa aidon ajnasu minan nabati. Dan itu juga ya, dan ada juga jenis tumbuhan. Ya. Selain itu juga ada jenis-jenis tumbuhan ajnasu. Beberapa jenis minan nabati, dari tumbuhan, la yujadu illa fit turabi warramli. Ada juga di bumi ini tumbuh-tumbuhan yang tidak ditemukan di tanah. Justru tumbuh-tumbuhan itu apa namanya ada di pasir, ya, warromali, dan pasir. Dunal ardo al mahillah, bukan apa namanya tanah-tanah yang seperti biasanya. Jadi kan ada juga tumbuhan-tumbuhan di apa namanya di bumi ini yang tidak tumbuh di tanah biasa. Ada juga yang tumbuh di pasir-pasir, seperti tumbuhan-tumbuhan yang ada di pesisir pantai. Itu kan ada beberapa yang tumbuh di pasir. Wa yahluku fiha kasiroh minal hayawan, dan banyak juga hewan-hewan yang diciptakan di bumi lisuhulati sighariha, yang ukurannya kecil. Artinya apa? Di tanah-tanah itu juga, yang ada di bumi itu juga ada banyak-banyak hewan-hewan kecil, ya, kayak cacing, ya. Kemudian apalagi kalau di tanah itu undur-undur, ya. Banyak hewan-hewan kecil yang hidup di dalam tanah. Fayattakhiduna fama musarif, ya. Jadi hewan-hewan kecil itu mereka itu hidup di jalan-jalan setapak. Wa buyutan ya'muna ilaiha, mereka juga tinggal dan hidup di dalam tanah. Jadi hewan-hewan kecil itu banyak yang hidup juga di dalam tanah. Karena memang justru ada beberapa hewan yang hidup di dalam tanah, yang mana kalau hewan itu ada, dianggap tanah itu tanah yang subur. Kayak misalkan cacing, ya, kalau ada cacingnya tanah itu berarti tanah subur. Tapi saya rasa untuk di daerah-daerah perkotaan udah jarang, ya. Kalau di depan rumah saya itu masih banyak binatang-binatangnya. Jadi kalau musim hujan kayak gini tuh ada kiong-kiong kecil pada naik. Ya. Terus kemudian masih ada lintah-lintah. Dan kalau ada itu juga ular gagak yang hitam-hitam, dia kayak kaki seribu, yang hitam itu masih banyak di rumah. Jadi kalau musim hujan gitu pada naik semua. Kalau misalkan depan rumah disiram tuh paving blocknya pakai air sabun, cacingnya pada keluar semua. Tadi itu menandakan tanah itu masih subur.
Jadi memang Allah menciptakan binatang-binatang kecil yang ada di bumi ini agar mereka mendiami di dalamnya sebagai pertanda. Wa minal hikmah, ya. Dan hikmah yang lain fiha, ya, dan hikmah yang lain dari bumi, ya, dilunakannya bumi, khalaqal ma'a dari kama dzakarna, ya, apa namanya, di antara hikmah yang lain khalaq fiha khalaqal ma'a dan kama dzakarna, Allah menjadikan atau Allah menciptakan barang-barang tambang di dalam bumi. Faqad amtanallahu subhanahu ala Sulaiman alaihissalam, ya. Seperti sebagaimana Allah telah memberikan anugerah ala Sulaiman alaihissalam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, biqaulihi, dengan firman Allah, wa aslamna lahu ainal qitra, ya, di dalam Quran surat Saba ayat 12. Wa aslamna lahu ainal qitra, dan kami alirkan air tembaga baginya. Bahwa di bumi juga Allah menciptakan barang-barang tambang. Ai suhilat lahu al-intifa'u bin nuhas, ya. Maksudnya apa? Ai suhilat, maksudnya kami mudahkan lahu baginya, bagi Sulaiman, al-intifa'u bin nuhasi, untuk memanfaatkan tembaga. Jadi Allah itu mengalirkan, maksudnya alirkan air tembaga itu memudahkan Nabi Sulaiman untuk memanfaatkan tembaga yang ada. Wa atlaqnahu ala muadinihi, dan memberitahukan sumbernya kepadanya. Artinya apa? Selain Allah memberikan manfaat tembaga kepada Nabi Sulaiman, Allah juga memberitahukan bahwa di bumi ini tuh ada loh sumber tembaga itu, bahwa tembaga itu ada di bumi ini. Allah itu banyak menciptakan berbagai macam barang-barang tambang. Wa qala imtinanan ala ibadihi, ya. Dan Allah juga menyatakan imtinanan, anugerah yang diberikannya ala ibadihi kepada hambanya, seperti yang ada di dalam Quran surat Al-Hadid. Al-Hadid sendiri itu kan artinya apa? Besi, ya. Al-Hadid itu artinya besi. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ini ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25. Wa anzalna al-hadida, dan kami ciptakan, anzalna, ya. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa wan nuzulu bima'na al-khalqu, bahwa kata-kata anzalna itu berarti al-khalqu, menciptakan. Bahwa Allah bukan menurunkan, ya, jadi menciptakan. Allah itu menciptakan besi, fihi, yang padanya ba'sun syadidun, terdapat kekuatan yang hebat, wa manafi'u linnasi, dan berbagai manfaat bagi manusia. Bahwa Allah itu menciptakan besi untuk manusia, karena di dalam besi itu ada kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Dan itu terbukti semua manusia butuh besi. Bangun rumah, buat cor-coran butuh besi, ya. Dan semua konstruksi itu butuh besi untuk memperkuat. Jadi nggak bisa cuma misalkan pasir dan bata doang. Pasti di pilarnya itu butuh besi. Wan nuzulu biman ala khalqa kama qala subhanahu wa anzala lakum minal an'am. Jadi kata-kata anzalna itu berarti menciptakan, ya, seperti yang ada di dalam Quran surat Az-Zumar, wa anzala lakum minal an'am, bahwa dan dia menurunkan, wa anzala,
untuk kamu binatang ternak. Artinya tidak hanya menurunkan tapi juga menciptakan. Bahwa Allah itu sudah menciptakan besi kepada kita ya, karena memang besi itu adalah satu benda bumi yang sangat bermanfaat untuk manusia. Waqad alhamahum istikhrajun ma fiha min dhahabi wa fiddah wa ghaira dhalik. Ya. Waqad alhamahum istikhrajun. Allah memberikan petunjuk ya kepada mereka, istikhrajun untuk mengeluarkan ma fiha apa-apa yang ada di dalam bumi. Jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada mereka, maksudnya kepada manusia-manusia ya, istikhrajun untuk mengeluarkan, istikhrajun ma fiha untuk mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam bumi. Apa saja yang kemudian ada di dalam bumi? Di sini disebutkan min dahabin. Ya, di dalam bumi itu ada dahabun, emas, wa fiddatun dan perak, wa ghairu dzalika dan yang lain. Untuk apa semua itu barang tambang itu? Limana fi'ihim, untuk kemanfaatan wa ma yahtajuna ilaihi fi ma'asyihim, untuk kemanfaatan bagi manusia ya, wa ma yahtajuna dan segala yang mereka butuhkan fi ma'asyihim dalam kehidupan mereka. Jadi Allah itu yang memberikan petunjuk kepada manusia bahwa di dalam perut bumi ini tuh ada loh tambang-tambang, ada emas, ada perak untuk kemanfaatan kalian, untuk kebutuhan kalian, dan kemudian bisa kalian jadikan kehidupan kalian. Wa fittikhadi awanihim, juga untuk membuat bejana-bejana. Artinya emas perak itu buat bejana, dulu kan buat gelas ya. Emas perak dilebur, kemudian bisa menjadi tadi kayak kayak tanah liat. Jadi ada yang dari tanah, ada yang bentuknya dari dari emas dan perak. Makanya kan ada larangan Rasul makan menggunakan piring-piring emas karena terlalu berlebihan. Karena memang orang-orang dulu tuh saking mudahnya emas didapatkan, mereka membuat apapun tuh dari emas. Makanya kan kalau harta-harta tersimpan itu kan mereka sering menggunakan emas sebagai bahan utama dalam membuat apapun. Ya dulu ya masa-masa mungkin kalau di Nusantara masa-masa kerajaan ya, banyak kalungnya emas dan sebagainya. Karena memang dulu emas mudah didapat, dan kemudian mereka gunakan sebagai alat-alat rumah tangga. Wa fi ittikhadi awanihim wa fi dhabtiha ma yahtajuna ila dhabtihi wa taqwiyatahu ya. Wa fi dhabtiha ya. Kemudian emas atau perak itu ya bisa juga untuk menambal segala yang mereka perlu tambal dan menguatkannya. Artinya apa? Ya tadi ya, kalau misalkan ada pecah barang-barang rumah tangganya itu, mereka bisa tambal dengan itu tadi barang-barang fiddah wa dzahab ya. Wa ittikhadi anwa'u minal hijarah ya. Nah, wa ittikhadi anwa'u minal hijarah an-nafsiyah an-nafisah litabqa fiha qadbijaz. Wattikhadi anwan, dan juga untuk membuat macam-macam ya batu-batu yang berharga, kajujati seperti kaca ya.
wa yattakhiduna minha awanil lihibdi ma yahsilu fiha minal umuri an-nafisah. Jadi selain mereka membuat bejana-bejana itu dari fiddah dan perak, mereka juga membuat bejana-bejana dari kaca, ya. Artinya apa? Tempat-tempat kaca untuk menyimpan barang-barang mereka, ya, yang mereka butuhkan. Jadi ibaratnya mereka itu karena ada kaca, ya, ada bahan-bahan yang bisa membuat kaca, sehingga mereka membuat lemari kaca, kemudian juga menyimpan barang-barang berharga mereka untuk disimpan di dalamnya. Makanya ada yang lemari kaca gitu, ya. Kaca itu yang biasa, kalau cermin itu yang bisa untuk bercermin gitu, ya. Kemudian idza laqina lahum gina wa kadzalika yastakhriju minal mu'adani al-ikhal, ya. Dan hasil-hasil tambang yang mereka keluarkan dari perut bumi itu, ya, manusia juga dapat mengeluarkan minal mu'adani al-ikhalu, ya, mengeluarkan seperti batu celak, ya, mislu adabah naju, itu seperti seng, ya, seng juga ada, ya, seperti jenis-jenis lainnya, ya, seperti seng dan lain sebagainya. Wa ghairu dzalika min asnafi yang yantafa'una biha, dan jenis-jenis lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bahwa dari barang-barang tambang itu selain emas dan perak juga seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada seng, ya, ada misalkan ada batu-batu yang lain, arsenik dan lain sebagainya. Itu intinya untuk digunakan kemanfaatan manusia. Wa subhanal mun'imul karim, yaitu maha suci Allah yang memberikan nikmat, al-mun'imu yang memberikan nikmat, al-karimu yang maha mulia. Wa minal hikmati al-balighah, wa minal hikmati, dan di antara hikmah al-balighah yang luar biasa, fiha, kenapa diciptakannya al-ardh, bumi, khalaqa al-jibal, yaitu diciptakannya gunung-gunung di muka bumi. Jadi selain bumi, selain tanah, ada lagi ciptaan Allah yang luar biasa, yaitu al-jibal, yaitu gunung-gunung. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 32, ya. Apa bunyinya? Wal jibalu arsaha, dan gunung-gunung yang dipancangkannya dengan teguh, dengan kokoh, ya. Kemudian juga wa qala Ta'ala, firman Allah yang lain di dalam Quran surat An-Nahl ayat 15, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi-bumi itu tidak goncang bersama kamu. Artinya jibal atau gunung itu sebagai yang pancang bumi ini, agar bumi ini tidak bergoyang, ya, bumi yang kokoh. Wa qala subhanahu, kemudian firman Allah juga, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askanahu fil ardh. Wa anzalna minas sama, dan kami turunkan minas sama'i ma'an, air dari langit, biqadarin, menurut suatu ukuran, fa askanahu fil ardh, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Artinya Allah itu, ya, menurunkan air dari langit sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kebutuhannya.
Kalau misalkan hujan terus menerus tidak sesuai ukurannya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi maka akan banjir. Dan itu kemudian maksudnya lalu kami jadikan air itu menetap bumi, artinya apa? Dijadikanlah sungai-sungai, dijadikannya laut-laut untuk kemudian menampung air yang sudah diturunkan oleh Allah dari langit. Faqad khalaqa subhanahu fiha al-jibal. Ya. Faqad khalaqa subhanahu fiha al-jibal. Ya, Allah telah menciptakan al-jibal, gunung-gunung, limana fi'i muta'adadatun. Ya. Karena manfaatnya yang banyak. La yahitu yajma iyah apa ini? Yajma'iha ilallah, ya. Tidak ada yang mengetahui semuanya kecuali Allah. Karena kok Allah menciptakan gunung-gunung itu banyak manfaatnya. Saking banyaknya manfaatnya, hanya Allah yang mengetahuinya. Paling manusia mengetahuinya sebagian saja yang sudah, ya, diantaranya apa? Ya, faman dzalika annallaha ta'ala anzala minas samai al-miyah liyuhyi biha al-ibadi wal bilad. Di antara manfaatnya jibal, manfaatnya gunung adalah apa? Annallaha ta'ala anzala minas sama al-miyah, bahwa Allah menurunkan air dari langit. Untuk apa? Liyuhyi biha al-ibadah wal bilad. Ya. Untuk apa Allah menurunkan air dari langit? Ya, untuk hamba-hamba Allah dan negeri-negeri ini dapat hidup, karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Karena di dalam tubuh kita itu berapa persen isinya air? 70% itu isinya air. Mungkin orang kalau puasa 16 jam tidak makan kuat, tapi kalau tidak minum tidak akan kuat. Ya. Mungkin orang nggak makan 2 hari 3 minggu, tapi asal dia minum masih kuat. Karena apa? Kita itu memang membutuhkan air sebagai sebagai kebutuhan kita yang paling utama. Karena bumi juga diciptakan kebanyakan juga air, ya. Dan isi laut, ya, itu juga baru berapa persen yang kemudian baru dijelajahi, ya, baru berapa persen, tidak lebih dari 10% laut yang ada di dunia ini itu sudah dijelajahi. Makanya mungkin saja banyak makhluk-makhluk yang memang kita belum ketahui, mungkin saja ada, karena memang belum sepenuhnya kita jelajahi. Falau kanas al-ardu ariyatun. Walau kanas, seandainya, ini seandainya. Walau kanas al-ardu, seandainya bumi ini ariyatun, kosong, anil jibali, ya, kosong, gak ada gunung-gunung, apa yang terjadi? Lihukmi 'alaiha al-hawa wal harras samsu ma'ru'il ard. Kalau bumi ini kosong, tidak ada gunung, apa yang terjadi? Udara dan panas matahari akan menguasai. Ya. Jadi ya kita tidak, karena kita rada adem ini karena agak sedikit tertutup oleh gunung-gunung. Ya. Makanya Allah menciptakan gunung. Kalau nggak ada gunung, ya udah yang ada panas dan udara panas matahari akan menguasai bumi. Fakanu la yajiduna al-miyah illa ba'da hafra wa ta'u wa masyaqqah. Ya. Fakanu la yajiduna, ya. Sehingga, ya, ini kalau nggak ada gunung, ya, sudah udaranya panas, mataharinya panas, mereka juga la yajiduna al-miyah, mereka tidak mendapatkan air illa ba'da hafri wa ta'u masyaqqah, kecuali setelah melakukan penggalian dan mengalami
kesulitan dan kepayahan. Artinya apa? Ya kita masih beruntung diberikan gunung, ada hutan-hutan untuk menyimpan air-air yang ada di bumi sehingga kita masih mudah untuk mendapatkan air. Kalau tidak ada itu tadi, kalau tidak ada gunung maka kita akan kesulitan air. Kecuali kalau kita mau menggali dengan penuh kepayahan dan kesulitan. Maka dari itu faja'ala subhanahu al-jibal, maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung-gunung agar apa? Liyastaqarra fi butuniha almiyah, agar air dapat menetap di perut gunung. Ya, makanya Allah menciptakan gunung agar airnya itu berada tetap di perut bumi, ya, di gunung. Nah, kemudian apa? Wa takhruju minha awalan bi awwalin, lalu air itu keluar, fatakunu minha uyuni wa anharan wa bihar, ya, karena air itu keluar sehingga terbentuklah apa? Anharon, mata air, wa biharan, dan juga sungai. Yang uyunun mata air, wa anharon sungai-sungai, wa biharan, dan juga laut lah. Makanya ada mata air, ada sungai, kemudian juga ada laut lah. Yartawi biha ala ibad bi ayyamil ghaidi ila awalin nuzul ghaisis sama, ya, di mana hamba-hamba Allah, ya, dapat mengambil minum pada musim panas sampai turunnya hujan dari langit, ya. Makanya sungai, mata air, ya, laut walaupun airnya asin itu memang menjadi tempat untuk menampung air yang turun dari langit sehingga manusia masih bisa mendapatkan manfaatnya, ya. Kemudian wa fil jibali ma laysa fi batiniha mahalul ilmiyah. Nah, wa fil jibali ma laysa fi batiniha mahalul ilmiyah. Di antara gunung-gunung ada yang di dalamnya tidak ada tempat air. Jadi tidak semua gunung juga ada tempat air. Ada juga gunung yang tidak ada tempat airnya. Tapi apa? Faja'ala subhanahu as-salju mahfudun ala zahiriha ila ayyahilluhu harrasyams. Tapi Allah menjadikan as-salju, salju, ya, mahfudun ala zahiriha, tetap ada di luarnya sampai ia menjadi cair karena panas matahari. Walaupun tidak ada airnya, tapi Allah juga menciptakan salju sehingga kalau ada matahari atau kena panasnya matahari maka akan mencair. Makanya kan ada gunung juga yang gunung salju, Gunung Everest, Jaya Wijaya juga dulu puncaknya masih ada saljunya, tapi mungkin kelamaan sudah berkurang saljunya karena ya akibat tadi pemanasan global. Jadi walaupun tidak ada air tapi Allah menciptakan salju. Fayakunu minhu anharun wa sawaqin yuntafa'u biha illa awana nuzulal ghais aydan. Ya. Dari salju itu terbentuklah sungai-sungai, ya. Sungai-sungai, anharun wasawaqin, dan saluran-saluran, yuntafa'u, yang dapat dimanfaatkan, ila awani nuzuli ghaisu aidan, yang dapat dimanfaat sampai datangnya hujan. Wa minha ma yakunu fihi baraka yastaqiru fiha alma wa ya'khudhu minha wa yuntafa'u bihi. Wa minha, dan di antara ada yang kolam-kolam, ya, mayakunu fihi, yang mana air itu dapat menetap, barokah yastaqiru fiha alma, sehingga dapat diambil dan dimanfaatkannya, ya. Jadi ada juga yaitu tadi gunung-gunung yang kemudian dia memiliki penyimpanan sehingga airnya itu bersifat mata air dan bisa digunakan. Wa min manafi al-jibal, wa min manafi al-jibal, dan di antara, ya, manfaat
Ya, di antara manfaat-manfaat gunung, ya, apalagi mayan bitu fiha min anwa'il asjar wal aqaqir allati la tujadu illa fiha. Ya, di antara manfaat-manfaat gunung adalah apa? Mayun bitu fiha min anwa'il asjar. Di sana, di gunung itu terdapat jenis pohon-pohonan, wal aqaqir dan rumput-rumputan, allati la tujadu illa fiha, yang tidak terdapat di tempat lain. Jadi di gunung itu ya ada beberapa gunung yang memiliki keragaman hayati yang bisa jadi itu tidak ada di tempat lain ya. Ya kayak Edelweiss itu kan adanya di mana dong? Di gunung doang. Jadi ya, nah terus ada apa namanya pohon-pohon yang harusnya ada di gunung dan tidak ditemukan di tempat lain. Wa ma yunbitu fiha min anwa'il akhsabi al-'azimah. Dan juga terdapat min anwa'il akhsabi al-'azimah. Terdapat bermacam-macam kayu yang besar ya. Jadi di gunung itu banyak kayu-kayu yang besar. Faya maluminha as-safina. Ya, yang bisa digunakan untuk membuat kapal-kapal, watu marumina al-masakin, dan juga dapat membangun tempat-tempat tinggal. Jadi kayu-kayu besar yang bisa dibuat untuk kapal ya, dulu kan Nabi Nuh juga ya diperintahkan Allah untuk membangun kapal itu kan dari pohon-pohon besar yang ada di gunung. Saya itu juga untuk membangun tempat-tempat tinggal. Wa fiha asy-sya'aru allati la yujadu ma yu'dimu min al-aqsabi ila fiha. Ya. Di sana juga terdapat kayu-kayu yang besar ya. Allati la yujadu ma yang tidak ditemukan di tempat lain. Ya, di kota enggak ada tapi di sana besar. Wa kadzalika al-aqaqir, dan demikian juga rumput-rumput, aksaruha la yujadu illa biha. Juga ada rumput-rumput yang tidak ditemukan di tempat lain, karena memang kadang di di gunung itu ada banyak rumput-rumput, tanaman yang bisa dijadikan obat yang kemudian tidak ditemukan tempat lain ya. Wa fiha wihadin tumbitum mazari'il an'am. Ya. Dan di gunung juga terdapat lembah-lembah. Ya, tumbitum mazari'il an'am. Yang untuk lembah-lembah dan ladang-ladang untuk hewan-hewan ternak. Kemudian juga wa mazari'il bani Adam, juga ada ladang-ladang yang digunakan untuk manusia. Wa masakinil wuhus, dan juga tempat tinggal bagi lil wuhusi, binatang-binatang buas. Jadi di gunung itu selain untuk ladang hewan-hewan, hewan ternak, ladang manusia, di gunung juga sebagai tempat tinggal binatang-binatang buas. Wa maudi illi ajalin nakhl wa min manafi aljibal, dan manfaat lain dari gunung-gunung apalagi mayat takhidu wal ibadah minal masakin tukihum al har wal barat. Bahwa manfaat gunung yang lain adalah manusia dapat menggunakannya sebagai tempat tinggal yang melindungi mereka minal harri wal barat, dari panas dan dingin. Kemudian juga selain itu wayat takhiduna mudafidul yahibdil jistil mauta. Selain untuk tempat tinggal, gunung juga bisa dimanfaatkan ya untuk kuburan-kuburan, untuk jenazah-jenazah. Ya, jadi ada beberapa kebiasaan itu yang menjadikan gunung-gunung itu untuk mengubur mayat-mayat dan lain sebagainya ya. Waqad dzakarallahu dzalika faqala, seperti ya yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Jadi rumah-rumah di goa-goa itu kan dari jibal, dari gunung. Mereka memahat, kemudian ada gunung ada gua buatan, ada gua alamiah, ada gua buatan, dan itu menjadi tempat tinggal orang-orang dulu. Ya. Wa min fawaidil jibal, dan di antara manfaatnya lagi annaha ju'ilat i'laman yastadullu biha al-musafiruna ala tariqati fi nawahi al-ard. Bahwa di antara manfaat-manfaat gunung yang lain adalah dapat dijadikan sebagai apa? Petunjuk, ya. I'laman yastadullu biha, menjadi petunjuk yang digunakan oleh orang-orang, ya, biha al-musafiruna, orang-orang yang berpergian, ala tariqati fi nawahil ard, untuk mengetahui jalan-jalan di berbagai pelosok bumi. Kemudian juga wa yastadullu biha al-musafiruna fil bihar ala mawa'ini wal sawahil, dan juga dapat digunakan oleh mereka yang bepergian di laut untuk mengetahui pelabuhan-pelabuhan dan pantai-pantai. Jadi ya itu tadi, untuk petunjuk orang-orang yang berjalan dulu. Oh iya, bahwa ini laut, ya, ini berarti ada pelabuhan. Ya, jangan sampai ada pesawat, ya, pernah menabrak gunung segede Salak. Ada pesawat nabrak gunung segede Salak. Gunung Salak. Nabrak gunung Salak. Ada pernah pesawat nabrak gunung Salak. Mungkin karena memang ada human error, ya, tidak kelihatan. Tapi gunung-gunung itu kalau bagi orang dulu itu, apalagi yang menggunakan transportasi laut, ya, seperti kapal, itu menjadi pertanda bahwa sudah dekat pelabuhan, sudah dekat daratan, kalau sudah kelihatan pohon-pohon itu. Ya, jadi untuk petunjuk. Wa min fawaidiha anal fi'ati al-qalila al-khaifah min adawani min tutikuhu tattakhidu 'alaiha ma yasanuhum wa yu'minuhum wa yamna'uha min tahafatu fatatma'inna lidzalik. Nah, di antara manfaatnya lagi adalah bahwa gunung itu bisa juga digunakan sebagai benteng untuk orang-orang yang misalkan ketakutan. Jadi gunung itu dulu dibuatkan benteng, makanya kalau gunung-gunung itu dibuatin benteng. Atau untuk pengamanan, maksudnya mereka juga menggunakan gunung itu untuk melihat situasi musuh sudah sejauh mana, ya, atau menghalangi sesuatu yang mereka takuti dari kelompok-kelompok yang mereka takuti, sehingga mereka menjadi tenang. Sumangdur kaifa khalaqallahu fi az-zahab wal fiddah. Kemudian perhatikanlah, sumangdur. Kemudian perhatikanlah kaifa khalaqallahu fi az-zahab wal fiddah. Bagaimana Allah menciptakan emas dan perak, wa qadrahuma bitakdiri makhsusun, di bumi, menciptakan emas dan perak di bumi ini serta menentukan ukuran keduanya dalam ukuran tertentu. Walam yaj'al dzalika maisaran fil wujudi wal qadara ma'a sa'ati qudratihi wa syumuli ni'matihi. Hal itu adalah karena ia mengetahui apa yang terbaik bagi makhluk-makhluknya, bahwa Allah itu menciptakan emas dan perak itu sesuai dengan kadarnya, karena Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik bagi makhluknya. Makanya Allah itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan. Wa in min syai'in illa indana khazainatu ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum. Seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 21, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Bahwa kita sudah diberikan sesuai dengan ukuran-ukurannya, bahwa itulah yang kemudian bagaimana Allah
memberikan kita sesuai dengan kadar dan ukuran nyapa. Subhanal alimul hakim, maha suci Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Fi hikmati khalqil bahar, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa bisabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala alladha asrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli li mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisuhbi walhamdulillahi bil badri wat tanahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.